X2 kuadrat ya ditambah 3x2 plus 4 ya. Nah, ini adalah MX1, MX2 akibat beban luar ya, akibat beban Q dan beban P ya. Nah, kemudian tadi beban luar dihilangkan ya, kemudian diberilah beban satu satuan di titik yang gayanya kita ganti ya, atau tumpuan yang kita hilangkan tadi, yaitu dengan satu satuan di titik B ya. Kemudian kita hitung momennya ya. Nah, dengan beban ini VA-nya reaksinya ya sama dengan 1 ya, karena yang menerima beban vertikal hanya di tumpuan A ya. Kemudian besarnya momen adalah min 1 kali 6, 1 kali 6 ya, sama dengan min 6 ya. Nah, kemudian kita hitung persamaan momennya. Persamaan momen di C sampai dengan B ya, CB itu sama dengan MX sama dengan 0. Kenapa 0? Karena yang tadi aja kita masukkan rumusan di sini. Rumusan di sini kita masukkan. Nah, kemudian bebannya kita isi 0 ya. Jadi yang IQ-nya kan 0, ini kan nggak ada ya kan. Kemudian P-nya juga nggak ada di titik C ya. Sehingga ini menjadi 0 ya. Jadi tetap sini aja kita pakai biar nah gitu ya. Nah, ini kita masukkan angkanya. Maksud saya Q dan P-nya kan nggak ada beban ini di bentang BC ini, sehingga MX1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita hitung untuk MX2-nya sama dengan X2. Dari mana dapatnya MX2? Kita pakai rumus ini juga dan kita masukkan angkanya ya. Kita masukkan bebannya, kan bebannya hanya 1 ya. Kalau bebannya hanya 1, berarti ini hanya 1 kali 6 ya. Nah, 6-nya ini diganti dengan X2 ya, sehingga hanya mendapatkan X min 2 gitu ya. Nah, kemudian ini sudah kita dapatkan inisial, ini adalah momen M kecilnya ya. Perhatikan, ini MX1, kemudian ini adalah MX2. Ini tadi adalah M besar ya, X2, ini M besar X1 ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan persamaan momen itu, kita masukkan ke dalam persamaan persamaan defleksi ya, persamaan defleksi. Nah, rumusannya adalah kan M besar kali M kecil dx per dy gitu ya. Nah, ini M besarnya, ini MX-nya, ini MX kecil ya. Kita masukkan. Yang ini kan ada 2 nih momennya, momen 1 sama momen 2. Nah, kita masukkan juga di sini. Ini adalah M2-nya, ini adalah ini adalah M1-nya, ini adalah M2-nya ya. Bentang BC gitu ya, ini bentang BC dan ini adalah bentang AB atau BA gitu ya. Nah, kemudian kita proses ya, integrasinya, kita dapatkan angka ini ya. Kita dapatkan angka ini ya. Nah, kemudian kalau kita untuk mencari VB-nya, kita menggunakan lendutan
ya, lendutan di titik BV, ya, titik BV. Jadi integral 0 S, ya, S ini variabel, ya, ini rumus dasar maksudnya. Yang ini adalah rumus dasar. Ya, ini rumus dasar. Ini adalah rumus dasarnya. Kemudian kita masukkan S di sini maksudnya adalah L, ya. Kemudian ini bentangnya atau range-nya dari 0 sampai 6. Kemudian ini X2 ini adalah ini M kecil ini, ya, M kecil ini, ya. Nah, ketemu ini kita proses integrasinya begitu, ya. Kita proses integrasinya sehingga kita peroleh harga 72 per EI, ya. Jadi ini adalah defleksi atau lendutan begitu, ya. Lendutan akibat beban satuan, ya. Kalau yang ini, ya, lendutan akibat beban yang ada, ya, akibat beban yang ada. Nah, struktur aslinya B adalah roll, ya, sigma delta BV harus sama dengan 0. Nah, ini maksudnya persamaan konsisten deformasi itu ini, ya, bahwa seharusnya lendutan akibat beban yang ada itu harus diimbangi oleh lendutan yang terjadi di VB. Kalau ini akibat satu satuan, ya, maka bagaimana biar ini sama, ya. Maka ini kan dibilang bahwa delta BV plus SBV kali VB sama dengan 0, ya. SBV ini adalah ini. SBV itu adalah ini, ya. Sedangkan BV itu adalah ini, ya. Nah, perhatikan. Nah, VB kan jadi di saat ini. Artinya begini, lendutan akibat beban yang ada tadi sebesar ini harus diimbangi dengan lendutan, ya, sekian tadi dikalikan dengan VB. Kalau ini kan lendutan akibat satu doang nih. Nah, biar ini sama berarti dikalikan dengan VB, ya. Sehingga jadilah persamaan ini, ya. Jadi persamaan ini, ya. Nah, dengan persamaan ini demikian kemudian didapatkan nilai VB sama dengan min 6,25 ton atau 6,25 kilonewton misalnya diganti, ya. Seperti itu. Nah, setelah ketemu VB, ya, kalau VB sudah ditemukan berarti kita bisa menghitung VA, ya, dengan menggunakan sigma V sama dengan 0, yaitu VA plus VB sama dengan jumlah beban yang ada, yaitu 8 plus 1, ya. Jadi VA-nya bisa diketemukan, ya, karena VB sudah ketemu tadi kan, sekian, ya. Sehingga VA-nya bisa diketemukan, ya. Nah, kemudian sigma H sama dengan 0, ini nggak ada gaya horizontal, jadi ya nggak perlu dihitung. Nah, kemudian besarnya MA bisa langsung dihitung. Kenapa? Karena nilai VB sudah ada, ya, nilai VB sudah ketemu, VA sudah ketemu, ya, kemudian gaya luarnya ada, sehingga bisa dihitung MA-nya, gitu, ya. Nah, jadi dengan demikian kita sudah bisa mendapatkan, ya, kalau MA bisa ketemu, kemudian kita bisa menghitung
ini maaf, ini tadi kalau kita sudah mendapatkan reaksi-reaksi ini tadi, kita bisa menghitung gaya lintangnya, ya, menghitung gaya lintangnya, ya. Nah, ini gaya lintangnya, ya. Ini bentang A sampai B, yaitu dx1 sama dengan, ini rumusan ya, 275. 275 ini adalah VA dikurangi X1. X1 itu ini sebenarnya Q kali X1 begitu ya. Cuma karena Q-nya itu 1 berarti Q-nya dihilangkan ya. Jadilah ketemu dx1, kemudian dA dan seterusnya ya. Kemudian untuk bentang CB kayak gitu juga ya, bisa dihitung ya. Nah, jadi kita bisa menghitung gaya lintang setelah kita mendapatkan semua reaksi, dan kita juga bisa menghitung momen ini tadi setelah kita mendapatkan VA VB atau reaksi tumpuan, dan kita mengetahui jarak jarak perpotongan atau jarak momen maksimumnya, di mana terdapat pada perpotongan antara garis gaya lintang dengan garis sumbu batang ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Pertemuan ini mungkin tidak begitu jelas. Nah, ini tugasnya, ini nanti saya kirim di grup ya. Jadi tugasnya ini disalin, ini nanti saya kirim di grup ya. Halo ya Pak. Ya, nanti disalin. Jadi ini disalin ya, jangan persis dengan ini, nanti dibuat uraian ya, gambarkan bahwa saudara mengerti tentang proses analisis ini begitu ya. Nah, yang penting juga adalah tadi proses perhitungan gaya lintang ini ya. Kemudian juga proses ngitungnya momen ini ya. Jadi nanti dihitung. Ini misalnya dari sini ya. Itu misalnya kita bisa membuat inisial aja, di A sama dengan berapa. Kemudian ini misalnya di max ya, DE misalnya, DE sama dengan berapa misalnya ya, atau D-nya belakangan aja ini, atau DB sama dengan berapa ya. Kemudian DJ sama dengan berapa. Nah, ini juga bisa di aksen B dulu, di aksen B, kemudian baru nanti DB ya, baru DB sama dengan berapa. Nah, ini di aksen C sama dengan berapa, kemudian belakangnya baru DJ ya, baru DJ. Setelah itu kemudian cari jarak M maksimum, M max ya, yaitu di sini nih yang dimaksudnya. Cari ini dengan perbandingan segitiga. Maksudnya ini ya, cari ini kan, ini sudah ada ketemu 2,75. Cuma dari mana ini 2,75-nya ya. Ini cari jarak momen maksimum. Nah, setelah itu kemudian kita hitung momennya. Ini MA berapa? MA sama dengan berapa? MA sama dengan berapa? Kemudian misalnya di sini kita kasih M max ya. M max-nya berapa? Ya. Kemudian MB berapa? MB sama dengan berapa? Misalnya seperti itu ya. Kemudian MC sama dengan 0 kan? Sama dengan 0 ya. Seperti itu ya. Jadi ini tugasnya, nanti saya print. Nah, ada pertanyaan? Nanti di email ya Pak ya?
Gitu. Di grup aja, nanti saya WA aja. Oh, jawabannya di email, betul. Oh, iya. Jawabannya di email ya. Jawabannya di email, alamat emailnya, itu ya FT Sipil itu ya, FT Sipil Unija at yahoo.com ya, nanti di email di sini ya. Minggu depan ya emailnya ya, minggu depan. Jadi minggu depan kan ujian, jadi sekalian untuk latihan ya, siapa tahu soalnya mirip-mirip ini kan gitu ya. Oke. Kalau nggak ada lagi, tolong di screenshot yang hadir, kemudian di di share di grup ya, screenshotnya ya, ini untuk absensinya. Oke, udah? Siapa yang screenshot? Udah, screenshot Pak, udah. Sudah? Oke, di share ya, di share di grup ya. Jadi sampai semua semua ke ini ya, semua terdokumentasi ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saya stop share, kemudian saya akhiri ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, oke.